Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan, bulan Ramadan, allazi yang unzila, diturunkan, fihi, di dalamnya, itu dalam bulan Ramadan tersebut, Al-Quran. Maksudnya apa? Kata Syekh Utsaimin, yaitu pertama kali diturunkan. Bahwa Al-Quran pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Lalu Allah menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah merupakan syahrul Quran, bulan yang sangat dianjurkan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW di bulan Ramadan setiap malamnya mudarasah Al-Quran bersama Jibril. Demikian pula para sahabat, demikian pula salafus salih. Mereka di bulan Ramadan membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Artinya bahwa Al-Quran itu sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Akan tetapi hanya orang-orang yang bertakwa, yang bermanfaat padanya hidayah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Sementara ayat ini mengatakan hudan linnas, hidayah untuk manusia, karena memang siapapun manusia yang mengambil hidayah Al-Quran pasti dia dapat hidayah. Dia akan tertunjuki. Tapi ternyata tidak semua manusia menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas. Penjelasan dari hidayah itu sendiri. Artinya Al-Quran menjelaskan. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang hidayah itu. Yakni annaha bayyinat minad dilalah wal irsyad. Artinya ia jelas dan terang dari sisi penunjukan, demikian pula dari sisi al-irsyad, bimbingan. Lalu Allah menyebutkan wal furqan, dan sebagai pembeda. Allah menamai Al-Quran pembeda. Maksudnya apa? Yufarriqu bainal haqqi wal batil wa bainal khairi wasyarr wa bainan nafi' wad dar. Pembeda artinya membedakan antara yang hak dan yang batil. Membedakan kebaikan dengan keburukan. Membedakan antara yang bermanfaat dengan yang mudarat. Wa baina hizbillah wa hizbi syaitan, membedakan antara golongan Allah dengan golongan setan. Furqan fi kulli syai'. Jadi Al-Quran itu membedakan segala sesuatu. Walihada kata Syekh Utsaimin, man wuffiqa li hidayatil Quran yajidul farqal azim fil umuril mushtabihah. Oleh karena itulah orang yang diberikan oleh Allah taufik kepada hidayah Al-Quran,
maka kamu akan dapati ia akan beda. Dan dia akan mendapatkan perbedaan yang sangat besar dalam perkara-perkara yang samar. Karena dengan hidayah tersebut dia bisa lihat ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Ya. Wa amma man fi qalbihi zayghun fatashtabihu alaihi al-umur. Adapun orang yang ada di hatinya kecondongan kepada kesesatan, maka dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Maka ya akhi, dengan Al-Quran lah kita bisa membedakan mana sikap yang benar dan mana sikap yang salah. Makanya penting sekali kita untuk mempelajari Al-Quran. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan tahu mana kebenaran dan mana kebatilan. Makanya Al-Quran itu pembeda, pemisah. Iya. Makanya akhi, dakwah pun juga harus memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dakwah para nabi dan rasul itu tidak mempersatukan antara keburukan dengan kebaikan, tidak. Iya, tapi harus dipisah antara yang hak dengan yang batil itu. Lalu Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Dan siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, ya bulan, yang dimaksud di sini itu hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Dan ini sudah kita pernah jelaskan, ya. Ikhtilaf para ulama tentang orang yang melihat hilal bulan Ramadan, namun ketika disampaikan kepada penguasa, ternyata penguasa tidak menerima. Apakah ia berpuasa sendirian atau dia ikut penguasa? Sebagian ulama mengatakan berpuasa sendirian. Berdasarkan ayat ini Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahr, hendaklah ia berpuasa sementara dia sudah menyaksikan. Sebagian ulama mengatakan tidak, hendaklah dia ikut penguasa. Kenapa? Karena Nabi SAW sabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudhahun." Saum itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul fitr itu pada hari kalian semua beridul fitr. Dan beridul adha pun pada hari kalian semua beridul adha. Iya. Pendapat yang rajih, pendapat yang kedua insyaallah. Artinya dia tidak boleh berpuasa sendirian. Karena sudah kita sebutkan kemarin pada pertemuan kemarin ya, minggu lalu, bahwa disebut syahr itu dari kata ishtihar, masyhur. Maka tidak disebut syahr kalau tidak masyhur. Kalau yang melihat cuma 1 orang, 2 orang dan tidak masyhur, maka tidak disebut syahr. Maka Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahr." Siapa di antara kamu yang menyaksikan syahr? Sementara syahr itu dari kata ishtihar, yaitu apa? Masyhur. Ya. Dan disebut hilal dari kata istihlal. Artinya jelas untuk semua orang. Maka tidak disebut syahr kecuali kalau sudah masyhur. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kita lanjutkan. Faman syahida minkumus syahra falyashum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, maka hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridan. Dan siapa yang sakit, au ala safar, atau ia safar, bepergian jauh. Ya. Maka orang yang sakit tidak wajib puasa. Orang yang safar pun tidak wajib apa? Puasa. Maka kalau orang safar dia tidak puasa, orang sakit pun tidak puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar.
maka hendaklah ia mengganti dengan hari-hari yang lain. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita sebutkan, akhi, mewajibkan orang yang sakit dan orang yang safar ketika mereka tidak berpuasa untuk qada. Ya. Dan al-amru lil faur. Dalam kaidah usul fikih mengatakan bahwa perintah itu pada asalnya hendaknya segera dilakukan. Tidak boleh diundur-undur kecuali kalau ada apa? Ya, maslahat yang lebih besar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak sempat mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa kata Aisyah, lima kanati Rasulullah SAW minni, karena kesibukan Aisyah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Ya. Allah menyatakan Allah menginginkan untuk kita umat Islam ini kemudahan, Pak. Maka Allah jadikan syariat Allah itu berupa salat, berupa zakat, berupa puasa, berupa haji, berupa semua perintah-perintah mudah, alhamdulillah. Orang yang menganggap berat salat itu karena penyakit hati, Pak. Karena dosa. Padahal kalau kita pikirkan salat itu mudah. Antum sekali sholat aja 5 menit kok, nggak sampai 10 menit terkadang. Iya. Antum sholat paling lama aja 15 menit terkadang. Hanya untuk 5 menit atau 10 menit atau 15 menit mudah. Ya. Itu pun hanya 5 waktu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ini mudah. Alhamdulillah. Terlebih ketika ada kesulitan semakin mendatangkan apa? Kemudahan. Ya. Faman syahida minkum ayuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Tapi tentunya kemudahan yang dimaksud ya akhi, yaitu kemudahan yang sesuai dengan syariat. Ya, bukan kemudahan yang sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Jadi menilai kemudahan itu bukan dikembalikan kepada hawa nafsu manusia. Akan tetapi menilai kemudahan itu kepada syariat, ya, kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, walitukmilul iddah. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan jumlah bulan Ramadan itu. Walitukabbirullah. Dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Dijadikan dalil oleh sebagian ulama, itu Imam Syafi'i, bahwasannya takbir itu dimulai dari malam Idul Fitr. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir. Sementara malam Idul Fitri, Ramadan sudah selesai. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, dan ini madhab Imam Syafi'i, bahwa takbiran itu dimulai dari apa? Malam Id. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa takbiran itu dimulai dari semenjak keluar dari rumah pagi hari sampai menuju lapangan, sampai imam naik mimbar, baru selesai. Ya, hujah mereka adalah hadis yang dikutip Ibnu Khuzaimah, adalah Rasulullah SAW dan beberapa sahabat, mereka bertakbir ya saat keluar rumah sampai ke mana? Ke musalla, ke lapangan. Iya. Namun kalau kita periksa sanadnya, ternyata sanadnya tidak sahih. Ya, kenapa? Karena kata Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, hadis ini cacat, adanya padanya illat. Itu adanya ittirab, keguncangan.
Karena ya Az-Zuhri itu meriwayatkan terkadang menisbatkan kepada orang-orang, terkadang menisbatkannya kepada sebagian sahabat, terkadang menisbatkan, dan ini menunjukkan adanya keguncangan dalam sanadnya. Terlebih juga ya, ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dhi'b dari Az-Zuhri, dan periwayatan Ibnu Abi Dhi'b dari Az-Zuhri itu kata Yahya bin Ma'in dhaif. Iya. Sehingga yang rajih hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Namun ada asar dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar bertakbir dari semenjak ya dari rumah sampai ke mana? Ke musalla. Ya. Yang jelas ya akhi, masalah ini masalah khilaf para ulama. Ya. Antara mazhab Syafi'i dengan mazhab jumhur. Apakah takbiran itu dimulainya dari malam Id atau dari pagi hari? Dan tidak ada hadis yang sahih yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Adanya asar Ibnu Umar. Nah, yang jadi masalah mana yang lebih dahulukan, lahiriah ayat ini atau perbuatan Ibnu Umar? Mereka yang lebih mendahulukan lahiriah ayat mengatakan apa? Boleh dimulai dari malam. Mereka yang mengatakan lebih mendahulukan perbuatan sahabat, mereka mengatakan apa? Namun Bapak sekalian, yang salah adalah orang yang mengatakan bahwa takbiran di malam hari itu bid'ah. Karena tidak ada satupun ulama yang menyatakan demikian. Dan tidak ada pendahulunya mereka itu. Iya. Maka kalau antum memandang bahwa takbiran di malam Jumat itu yang rajih, silakan. Tidak perlu kita saling mengingkari apalagi menyesatkan dalam masalah ini. Iya. Allahu a'lam. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian kepada bulan Ramadan ini. Dan subhanallah ya akhi, Allah senantiasa menyuruh kita dan menganjurkan kita untuk takbir di hari raya. Di Idul Fitr kita takbir, di Idul Adha kita takbir. Kenapa? Karena untuk membesarkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada ibadah-ibadah yang besar tersebut. Ya, Idul Fitr berkaitan dengan ibadah besar, apa itu? Bulan Ramadan. Idul Adha berkaitan dengan ibadah besar juga, yaitu haji. Demikian pula korban. Alhamdulillah. Maka besarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah kepada ibadah-ibadah yang besar itu. Ya, karena hakikatnya ibadah itu akhi nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin mensucikan kita dengan adanya ibadah-ibadah yang agung itu. Allah ingin gugurkan dosa kita, Allah ingin angkat derajat kita, alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah ya atas nikmat hidayah yang Allah berikan itu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian apa? Bersyukur. Itu menunjukkan syukur itu hakikatnya kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan syariatnya, mengagungkan perintahnya. Dan kita pun bergembira dengan perintah-perintah Allah yang Allah berikan kepada kita. Itulah syukur ya akhi. Baik, dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil faidah. Min fawaidil ayah bayanul ayyamil ma'dudat allati abhamaha Allah azza wa jal fil ayatis sabiqah bi anna syahrul Ramadan. Ayat ini menjelaskan hari-hari yang terhitung yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ya. Di mana dalam ayat sebelumnya apa? Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridhan. Allah mengatakan hari-hari yang terhitung. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung? Yaitu bulan Ramadan. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dari ayat ini, akhi, fadilatu hadzal syahr
keistimewaan bulan ini, itu bulan Ramadan. Haitsu inna Allah subhanahu wa ta'ala farada ala ibadihi saumah, di mana Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini subhanallah ya, keistimewaan. Wa minha, faedah selanjutnya yang ketiga. Anna Allah Ta'ala anzala al-Qur'an fi hadha syahr. Allah telah menurunkan Al-Qur'an di bulan ini, dan ini merupakan keistimewaan bulan Ramadan. Makanya akhi, Al-Qur'an ini luar biasa sekali. Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an menjadi bulan yang sangat mulia. Malam yang diturunkan padanya Al-Qur'an menjadi malam yang sangat mulia. Iya, maka bagaimana kalau Al-Qur'an itu ada pada hati-hati kita? Al-Qur'an itu kita hafal di dada-dada kita. Iya. Aminha. Faedah selanjutnya, annal Qur'ana kalamullah. Bahwa Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, ma tadammanahu al-Quran minal hidayah li jami'in nas. Apa yang dikandung oleh Al-Quran itu adalah hidayah untuk seluruh manusia. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang senantiasa mentadaburi Al-Quran, dia akan dapatkan di sana bimbingan-bimbingan dalam kehidupan. Iya. Makanya bahagialah ya akhi, orang yang senantiasa berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, hari-harinya tidak lepas dari membaca Al-Quran. Allah itu orang yang Masya Allah. Makanya Rasulullah memberikan targhib kepada umatnya untuk setiap harinya jangan sampai ya sepi dari membaca Al-Quran. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, apa yang mencegah kamu saat kamu telah pulang dari pasar atau pulang dari tempat kerja, lalu kamu santai, apa mencegah kamu untuk membaca Al-Quran 3 ayat saja? Iya. Banyak di antara kita terkadang walaupun cuma 3 ayat terasa berat rasanya. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi, wa minha anna al-Qur'an al-Karim mutadamminun li ayatin bayyinat wadhihah. Wa Al-Qur'anul Karim mengandung ayat-ayat yang sangat jelas sekali. La takhfa ala ahad illa ala man tamasallahu qalbah. Bagi orang yang hatinya bening, ayat-ayat Al-Quran itu jelas. Tapi bagi mereka orang yang hatinya berpenyakit, ayat-ayat Al-Quran itu enggak jelas, Pak. Iya. Bahkan bagi orang munafik, Al-Quran itu malah menambah apa? Penyakit hati. Allah mengatakan, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqul ayyukum zadatum hadhihi imana. Di antara apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara orang munafik itu ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turunnya Al-Quran ini? Maka Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, ya dengan diturunkannya Al-Quran ini bertambah keimanannya, dan mereka pun bergembira. Bayangkan, Masya Allah. Makanya orang beriman tuh ketika mendengarkan Al-Quran bertambah imannya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah keimanannya, kata Allah. Orang yang ada di hatinya kemunafikan mendengar Al-Quran itu malah bertambah penyakitnya, Pak. Makanya hati-hati. Ya. Kalau ada orang yang
mendengar Al-Quran malah tambah penyakit hatinya, itu karena ada kemunafikan di hatinya. Ya, bahaya sekali penyakit munafik itu ya akhul Islam, azani Allah ya. Faedah selanjutnya minha anna al-Qur'an al-Karim furqan yufarriqu bainal haqqi wal batil. Bahwa Al-Quran Al-Karim itu pembeda yang membedakan antara apa? Yang hak dan yang batil. Dan memang Pak, ya, kita itu memang harus membedakan dan memisahkan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh mencampur baurkan. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur baurkan antara yang hak dengan yang batil, nggak boleh. Di zaman sekarang subhanallah ya akhi, banyak orang yang mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan. Dakwah tapi diiringi dengan musik. Musik jelas haram. Tapi kemudian dicampurkan yang haram dengan yang dianggap mereka itu baik. Ya, subhanallah. Faedah selanjutnya minha wujubus shaum mata thabata dukhulu syahri Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan saat ketika telah tetap masuknya bulan Ramadan, itu dengan cara melihat hilal. Ya. Maka ya akhi, Allah menyuruh berpuasa Ramadan dengan cara melihat bulan, bukan dengan cara menghitung hisab. Ya, makanya orang yang menentukan bulan Ramadan dengan hisab ini bertabrakan dengan ayat ini, Pak. Ayat mengatakan siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan. Ayat tidak mengatakan siapa di antara kalian yang menghitung hisab. Maka dari itu orang yang menentukan Ramadan sebatas dengan hisab, kata Syekhul Islam Taimiyah Pak, maka ia telah tersesat dalam syariat, berbuat bid'ah dalam agama. Ya. Faedah selanjutnya, minha at-ta'bir bi syahri Ramadan, qala ahlul ilm wa hadha aula wa yajuzu at-ta'bir bi Ramadan bi isqati syahr. Mengungkapkan kata syahrul Ramadan itu lebih bagus daripada Ramadan saja. Namun kalau kita mengungkapkan dengan Ramadan saja pun boleh. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang siam Ramadan karena iman dan berharap pahala. Apa-apa. Faedah selanjutnya, taysirullah tabaraka wa ta'ala ala ibadih haitsu rakhasa lil marid alladhi yashqu 'alaihi as-shaum wa lil musafir mutlaqan an yuftira wa yaqdi ayyaman ukhar. Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada siapa? Ya, kepada musafir dan orang sakit dan orang-orang yang sulit dia untuk apa? Berpuasa. Silahkan dia tidak puasa, akan tetapi dia wajib untuk mengqadha. Alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha itsbatul iradah lillah. Penetapan iradah untuk Allah. Apa itu iradah? Iradah itu artinya menginginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala punya sifat keinginan. Namun kata Syekh Utsaimin, iradah Allah itu ada dua macam. Ya, ada iradah kauniyah qadariyah.
Itu keinginan yang bersifat kehendak kauniyah. Ya. Maka ini tidak berhubungan dengan cinta dan ridha Allah. Dan yang kedua, iradah syar'iyyah diniyah. Itu iradah yang berhubungan dengan ridha Allah dan cintanya. Maka Allah terkadang menginginkan untuk mengadakan sesuatu bukan karena Allah ridha dan cinta kepadanya, tapi karena ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya, hanya Allah yang Maha tahu. Contoh misalnya, Allah menginginkan adanya maksiat. Apakah berarti Allah cinta kepada maksiat? Tidak. Apakah berarti Allah ridha kepada maksiat? Jawab tidak. Lalu kenapa Allah mengadakan adanya maksiat? Karena ada hikmah di balik itu. Allah ingin melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Ya. Maka dengan adanya maksiat terlihat siapa pengikut hawa nafsu dan siapa yang mengikuti wahyu. Allah menginginkan adanya berbagai macam keburukan-keburukan. Kenapa? Karena itu semua iradah kauniyah, qadariyah. Bukan berarti Allah ridha dan cinta kepada keburukan. Akan tetapi karena di sana ada hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan. Ya. Maka dengan adanya baik dan buruk, terpecahlah siapa yang mengikuti kebaikan dan siapa yang mengikuti apa? Kebenaran. Allah menginginkan adanya perpecahan. Subhanallah ya. Umat Islam ini berpecah belah. Kenapa Allah menginginkan adanya perpecahan? Karena Allah ingin melihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Karena dengan adanya perselisihan, perpecahan di tubuh umat Islam, disitulah akan terlihat Pak, siapa yang memang betul-betul penuntut ilmu, pencari kebenaran, dan siapa yang selama ini hanya ngikutin hawa nafsu dan selera saja. Iya. Alhamdulillah. Setiap kali ada dakwah kebenaran selalu diiringi dengan adanya dakwah kesesatan. Kenapa? Padahal Allah mampu saja meniadakan dakwah kesesatan itu, bagi Allah mudah. Sengaja Allah jadikan seperti itu. Ada dakwah yang hak, ada dakwah yang batil. Dengan seperti itu akan terlihat siapa yang memang betul-betul mencari kebenaran. Hikmahnya besar sekali, Pak. Alhamdulillah. Iya. Makanya kita jangan sedih ketika ternyata banyak orang yang lebih menyukai dakwah kebenaran. Dakwah kebatilan, maaf. Karena terkadang dakwah kebatilan itu dibungkus dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, anna syariat Allah Ta'ala mabniyah 'alal yusr was suhulah. Wa syariat Allah dibangun di atas kemudahan. Ya, makanya Rasulullah bersabda, "Innad dina yusrun." Agama ini mudah, alhamdulillah. Tapi ingat ya, sudah kita sebutkan bahwa mudahnya ini jangan disesuaikan dengan hawa nafsu. Mudah yang dimaksud di sini yaitu sesuai dengan wahyu. Wa minha, faedah selanjutnya. Annahu idza dara al-amru baina at-tahlil wa at-tahrim fima laysa al-aslu fihi at-tahrim fa innahu yaghlib janib at-tahlil atau yughallab janib at-tahlil li'annahu al-aisar wal ahabbu ila Allah. Kalau ada perkara yang diragukan ya, ini halal apa? Haram. Selama pada asalnya bukan haram, maka kita katakan pada asalnya halal.
Beda kalau misalnya suatu perkara itu pada asalnya haram, Pak. Contoh misalnya, masalah daging, kata para ulama, pada asalnya itu haram. Kalau antum menemukan daging dan antum ragu ini daging halal atau daging haram, maka pada waktu itu nggak boleh dulu dikonsumsi sampai jelas akan kehalalannya. Karena pada asalnya daging itu apa? Haram. Masalah ibadah pada asalnya apa? Nggak boleh. Maka kalau antum misalnya ragu apakah ini ibadah sunnah atau bid'ah, maka pada asalnya antum tidak boleh melakukan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya permasalahan ini tidak diketahui apakah asalnya haram atau halal, maka kita katakan dikuatkan halalnya. Kenapa? Karena halal itu lebih mudah. Sementara Allah menginginkan kemudahan. Ya, Allah menginginkan apa? Kemudahan. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi, wa minha masyru'iyatut takbir 'inda takmil al-iddah. Jadi syariatkannya bertakbir ketika telah sempurna bilangan Ramadan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, ya hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan dan hendaklah kalian bertakbir. Ya. Faedah selanjutnya, anna Allah yusyari'u syara'i li hikmatin wa ghayatin hamidatin. Bahwa Allah mensyariatkan berbagai macam syariat itu karena adanya hikmah dan tujuan yang terpuji. Gak mungkin Allah mensyariatkan itu sia-sia, Pak, main-main, gak mungkin. Gak mungkin Allah mensyariatkan sholat cuma main-main doang, gak mungkin. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan la'allakum tashkurun, supaya kalian apa? Bersyukur. Ya. Waminha, faedah selanjutnya, al-isyarah ila anna al-qiyam bi ta'atillah minasyukr. Ayat ini memberikan isyarat bahwa melaksanakan ketaatan kepada Allah itu termasuk syukur. Maka kalau kita puasa Ramadan, kita telah bersyukur kepada Allah. Saat Ramadan telah selesai lalu kita bertakbir, kita telah bersyukur kepada Allah. Di saat kita mendengarkan adzan dikumandangkan, kita pergi ke masjid untuk pula salat berjamaah, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, anna man asallaha azza wa jalla fa innahu lam yakum bisyukr. Bahwa orang yang berbuat maksiat kepada Allah, itu artinya dia tidak bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada dia nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Iya. Baik ya akhi, kita sekarang masuk ke ayat berikutnya. Ayat 186. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Apa maksudnya dekat di sini? Apakah dekat zat Allah dengan kita? Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, bahwa Allah beristiwa di atas Arasy. Allah zatnya beristiwa di atas
Arash. Akan tetapi Allah mendekat kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Contoh misalnya, sebutkan dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Berarti Allah mendekat kepada hambanya. Ya. Apakah berarti ketika Allah turun ke langit dunia artinya Arash Allah kosong dari zatnya? Tidak. Karena Allah Maha Besar. Yang jelas kita yakini bahwa Allah beristiwa di atas Arash dan Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ayat ini tidak boleh dipahami bahwa Allah berada di mana-mana. Karena sebagian orang mengatakan begitu. Allah mengatakan fa inni qarib, aku dekat. Tuh lihat. Berarti kalau yang namanya dekat, Allah ada di mana-mana dong. Maka kita katakan ya akhi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas Arash. Allah juga berfirman huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian istiwa di atas Arash. Allah juga berfirman ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik dan amalan soleh pun Allah angkat kepadanya. Itu menunjukkan Allah berada di atas. Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Dan yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Jadi apa makna qarib dalam ayat ini? Ya, Allah menjelaskan di situ makna qarib. Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya ijabah Allah itu kedekat ya. Allah dekat dengan ijabah hamba ya kepada hamba-hambanya. Apabila seorang hamba itu minta kepada Allah, maka Allah dekat ijabahnya. Artinya bahwa setiap permintaan hamba pada asalnya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa seorang mukmin pasti doanya diijabah dengan 3 perkara. Yang pertama, diberi apa yang dia minta. Dan yang kedua, disimpan di dalam surga. Dan yang ketiga, yaitu diselamatkan dari mara bahaya. Iya. Maka Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab ijabah apa? Apa yang menyebabkan doa kita diijabah? Allah mengatakan falyastajibu li. Hendaklah mereka mengijabah panggilan Allah. Artinya kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah akan ijabah doa kita insyaallah. Maka ketika kita mengijabah panggilan Allah untuk Ramadan, puasa, itu sebab doa kita diijabah. Ketika kita mengijabah panggilan adzan, pergi sholat, itu menunjukkan sebab diijabahnya panggilan apa? Iya. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi